Hai semuanya, halo, ketemu lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trader Indonesia. Oke, jadi dalam video kali ini kita akan melakukan pick card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya itu general reading, jadi energinya bisa resonate bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya untuk kalian. Jika dirasa tidak resonate, berarti otomatis energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan perlu disimak baik-baik ya, bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat. Anggap aja ini fun reading. Jadi untuk senang-senang, ambil aja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Anggap aja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, untuk tema di video kali ini yaitu siapakah orang yang sangat ingin menginginkanmu, oke? Jadi istilahnya tuh buat kalian semuanya yang penasaran sama orang siapa sih yang selama ini tuh mengharapkan aku secara lebih. Nah, jadi kalian bisa ikuti PKK trading ini dan jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya tahu langkah awal hingga akhir aku melakukan PKK trading kali ini. Oke? Nah, sebelum kita lanjut videonya, silahkan kalian sapa Tuhan terlebih dahulu, berdoa kepada Tuhan sama yang di atas, minta agar diberi petunjuk agar hasilnya resonate. Nah, oke. Untuk kartu pembukaan seperti biasanya aku di sini menggunakan kartu oracle. Yes. Sesuai dengan tema. Oh ya teman-teman, jadi untuk readingan aku ini sifatnya timeless, jadi bisa dibuka kapanpun, mau 1 bulan ke depan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan seterusnya itu bisa banget, oke? Jadi tidak terikat waktu. Siapakah orang yang menginginkanku? Di sini ada kartu Clairvoyance. Ada kartu Brilliant Idea. Dan kartu yang terakhir ada kartu Take Back Your Power. Nah teman-teman, semuanya para sahabat air lover semuanya, di sini kalian bisa pilih lebih dari satu kartu ya. Memang terkadang karena sifat yang kita lakukan saat ini general, jadi terkadang energi kita itu ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain. Misalnya kalian memilih kartu nomor 3, kalian bisa juga memilih kartu nomor 2 ataupun nomor 1. Jadi seperti itu ya. Dan buat teman-teman semuanya yang merasa waktunya kurang panjang untuk memilih, kalian bisa pause video ini sampai kalian benar-benar yakin dengan pilihan gambar mana yang menurut kalian mewakili isi hati kalian. Oke. Nah, buat yang udah merasa memiliki pilihan, ya sekarang saatnya aku reading. Itu kartu nomor 1 terlebih dahulu. Ada kartu Clairvoyance, I'm helping you spiritual seek so you can go to heaven. Aha, ya. Ini cluenya untuk orang ini. Yang jelas, siapakah orang yang menginginkan aku sesuai dengan tema? Orang ini tuh yang jelas itu bisa dari orang terdekat kamu ataupun orang yang ada di ruang lingkup kamu, sekeliling kamu gitu ya. Orang ini tuh sebenarnya udah lama menyimpan. Tetapi orang ini tuh mau mengungkapkan dia masih menahan terlebih dahulu. Menahan dalam artian tuh yang gimana ya? Ya, orang ini tuh sebenarnya itu udah memiliki perasaan lama sama kamu. Tapi dia itu tidak berani mengungkapkan. Mungkin karena alasan kamu udah memiliki pasangan atau kamu itu kayak udah ada yang deketi. Nah, itu sebenarnya itu yang membuat dia itu untuk mengungkapkan itu tidak berani. Jadi mungkin karena rasa deketnya sama kamu sehingga itu kayak takut istilahnya itu menyinggung perasaan.
perasaan kamu. Jadi seperti itu. Ya sebenarnya orang ini tuh udah lama banget memendam perasaan itu sama kalian. Untuk ciri-ciri lain, orang ini lembut, orang ini penyabar. Untuk imannya dia cukup kuat. Jadi dia tipe orang yang polos, dia tidak terlalu suka sama hal-hal yang berbau, istilahnya itu apa ya? Dia itu tidak terlalu suka mengikuti ini, dalam arti itu kayak terlalu mengikuti tren. Jadi dia itu kayak mensyukuri apapun yang ada gitu. Jadi istilahnya apa adanya lah, istilahnya orang ini. Dia itu apa adanya banget. Walaupun orang ini tuh belum pernah mengungkapkan perasaannya terhadap kalian, tapi orang ini tuh dari kejauhan itu kayak bisa melihat kamu aja dia kayak udah merasa bahagia. Walaupun sebenarnya dia itu tidak bisa mendapatkan kamu, jadi seperti itu. Dan energinya di sini sangat positif. Dia itu merasa ceria, merasa bahagia ketika kamu bisa curhat atau mencurahkan isi hati kalian kepada dia. Jadi seperti itu. Jadi dia itu kayak sinyal-sinyalnya itu akan tumbuh dengan sendirinya gitu. Ya, orangnya seperti itu sih. Orangnya cukup simpel. Ya. Sekarang kita lihat untuk kartu versi tarotnya. Yes, right. Untuk versi tarotnya sendiri, ya, ada kartu The Star. Empat, 5, 6, yes. Kalau di sini yang aku lihat dari versi tarotnya sendiri, orang ini terlihat cukup pendiam. Jadi dia itu tidak terlalu banyak omong, tidak terlalu suka banyak bacot. Jadi orang ini tuh kayak bener-bener diam banget gitu, diam, tapi dia itu memiliki sisi kesabaran yang tinggi, memiliki sisi kelembutan yang tinggi. Dan orang ini tuh ketika dia mencintai seseorang, dia tuh lebih banyak dipendamnya daripada diungkapkan. Nah, jadi walaupun sebelum kenal kalian gitu ya, di masa-masa lalu dia pun juga seperti itu. Dia ketika mencintai seseorang, ya udah kayak dia pendem aja, cukup dia sendiri yang tahu gitu. Walaupun sebenarnya yang ia rasakan itu sakit. Walaupun yang ia rasakan itu kayak menjadi sebuah beban di dalam hidup dia. Tapi dia dengan rasa kesabaran dia yang amat tinggi gitu. Sebenarnya harapan dia gitu ya, sebenarnya itu ingin banget mendapatkan kalian. Tapi seperti yang aku bilang tadi, rasa kesiapan dia itu mungkin belum 100% tercover olehnya. Jadi kayak dia itu mau mengungkapkan, tetapi si orang ini tuh masih was-was di depannya gitu. Takut kalau misalnya kamu di depannya itu udah ada orang lain, atau istilahnya itu takut kalau kamu itu sebenarnya sekarang ini udah memiliki gebetan. Nah, sebenarnya cukup nyiksa juga di batin dia gitu. Sebenarnya dia itu cukup tersiksa banget. Dia juga orangnya walaupun pendiam, dia itu tipe orang yang cemburuan. Jadi nggak tahu biasanya itu ada sesuatu hal apa yang membuat dia itu bete-bete dengan sendirinya ketika kamu ada yang deketin. Jadi seperti itu. Nah, di sini yang aku lihat, kamu pun sepertinya juga merasakan hal tersebut, tapi kamu masih belum yakin apakah si dia orangnya. Jadi di dalam hati kamu sebenarnya udah ada gitu pandangan kalau sebenarnya orang ini tuh sayang sama kamu, tapi kamu itu yang masih belum yakin apakah dia orangnya gitu. Sebenarnya
pandangan itu udah ada di hati kamu gitu. Terus di sini untuk orangnya sih cukup tegas, orangnya cukup bijaksana ya, walaupun dia itu tipe orang yang pendiam, yang tidak terlalu ngulu dalam berkata-kata. Tapi di sini orangnya cukup tegas. Untuk karakter orang ini tuh dia tidak terlalu suka menunjukkan kata-kata manis, tapi dia lebih berbuat sesuatu atau istilahnya berjuang gitu ya untuk mendapatkan apapun yang ia impikan. Ya di sini keluar lagi untuk berkesinambungan jadi antara kartu oracle-nya sama kartu tarotnya. Dan di sini mungkin bisa jadi ya, kalau dari salah satu teman gitu ya mungkin ya, dari salah satu teman kerja kalian ataupun dari salah satu gebetan kalian ya istilahnya, orang ini tuh ibadahnya tuh yang paling rajin daripada yang lainnya, karena jiwa spiritual dia itu sangat tinggi. Jadi kayak batin dia, keyakinan dia antara dia dan Tuhan itu sangat tinggi. Jadi gitu. Jadi apapun langkah dia gitu, apapun yang jadi harapan dia, itu selalu ada unsur doa di dalam benak hati dia. Di sini orangnya juga suka membantu sih. Di sini yang aku lihat kamu juga pernah dibantu sama dia sepertinya. Kalian juga sering curhat. Kalian juga sering saling bertukar pendapat, saling tukar pikiran. Bahkan kamu juga sepertinya di sini kamu juga pernah menceritakan tentang hubungan kamu sama dia. Dan itu yang membuat hati dia merasa hancur, merasa terpukul. Tapi di sini dia tidak terlalu menunjukkan. Mungkin dikala ketika dia sendiri merasakan kesepian, rasa terpukul dan hatinya yang sangat hancur itu terlihat. Jadi seperti itu. Mungkin bisa jadi kamu pernah merasakan ketika orang ini tuh kamu ajak curhat tentang masalah urusan asmara kamu ataupun sesuatu hal yang istilahnya menyangkut suatu hubungan gitu ya. Orang ini tuh kayak ya dia mendengarkan kalian, tapi di sini sebenarnya dia tuh kayak merasa bete gitu. Kayak sebenarnya kapan sih dia tuh berhenti cerita ini dan beralih ke cerita yang lain. Nah sebenarnya tuh kayak harapan dia tuh seperti itu. Ya, di sini juga ada energi dari cup ini ya, yang artinya pas ketika kamu itu merasa sedih gitu ya, pas kamu itu merasa sedih, di sini cluenya kamu itu lebih sering sama mengisi waktu itu sama dia, kayak semacam curhat sama dia, saling tukar pikiran sama dia, bahkan kayak mencurahkan isi hati kamu itu sama dia ketika kamu berada di posisi galau atau sedang sedih. Dan ya, orang ini juga memiliki rasa tanggung jawab baik dari pasangan maupun sama lingkungan sekitar. Jadi dia itu termasuk orang yang peduli sebenarnya. Jadi bukan tipe orang yang, walaupun dia tipe orang pendiam gitu ya, tapi dia bukan tipe orang yang individualisme. Dia suka menolong sesama, dia suka membantu. Jadi seperti itu. Dia tidak memandang itu, maupun kamu itu siapa, kamu itu temanku bukan atau apa. Yang jelas di sini selama dia memiliki kemampuan untuk membantu, ya sebisa mungkin dia akan membantu. Jadi seperti itu. Sekarang kita lihat untuk pelengkapnya. Ya. Nah, sekarang yang aku lihat di sini, ya,
Kamu di sini sepertinya juga berharap gitu ya, berharap pengen tahu siapa sih dia sebenarnya. Kamu itu juga seperti itu. Eh, kamu itu berharap sebenarnya sekedar pengen tahu ataupun penasaran gitu. Sebenarnya siapa sih orang yang pengen mendekati aku gitu. Nah, bisa jadi di sini hmm, kamu akan merasa nyaman sama dia pada akhirnya. Bisa jadi seperti itu. Karena di sini sebenarnya walaupun kalian belum saling tahu satu sama lain, tapi ikatan dan batin kalian itu sangat kuat. Ikatan dan batin kalian itu sangat kuat. Jadi istilahnya itu gimana ya? Antara kamu dan dia itu sebenarnya saling peka satu sama lain. Ketika kamu merasa sedih pun, dia juga uh, merasakan vibrasi getarannya gitu. Kalau sebenarnya kamu saat ini sedih, jadi kayak dia itu tidak ingin mengganggu kamu terlebih dahulu. Tunggu waktu dimana saat kamu itu akan bercerita sendiri sama dia. Jadi seperti itu. Sebenarnya orang ini tuh kalau dilihat ya dari energinya, jika kamu bisa menjalin hubungan dengan orang ini, sebenarnya kalau dari segi keuangan kamu akan menjadi bagus sih, akan mendatangkan suatu keberuntungan atau hoki. Sebenarnya di situ. Dan orang ini tuh saat ini posisinya sebenarnya tuh walaupun kamu sendiri saat ini memiliki pasangan gitu ya, tapi di sini harapan dia itu sama kamu sangat besar. Jadi kayak tidak bisa diutarakan gitu. Harapan dia itu sangat besar. Mungkin bahkan mungkin di dalam hati dia itu berharap bahwa sebenarnya kamu itu tahu gitu, tahu dengan sendirinya bahwa sebenarnya dia itu mencintai kamu atau sangat mengharap lebih sama kamu. Jadi seperti itu. Untuk di sini, untuk yang terakhir aku lihatkan, bagaimana kamu kedepannya sama dia gitu ya. Apakah akan dipertemukan atau tidak? Wow, kartunya is nice. Kartunya tuh keren. Nah, di sini yang aku lihat dari kartu ini ya. Di sini yang aku lihat, kemungkinan besar kamu dan dia itu akan segera dipertemukan, Tapi di sini memang kalian itu bisa jadi dari kamu ya akan melewati suatu tahapan proses di mana hal itu yang membuat kalian itu sedih, putus asa, gelisah gitu. Dan orang ini tuh akhirnya datang mengobati luka hati kamu, mengobati perasaan kamu, istilahnya menemani kamu di kala kamu saat itu merasakan kesedihan. Dan orang ini tuh cukup sabar menuntun kamu, bersabar membimbing kamu ke hal yang lebih positif. Jadi seperti itu. Orang ini sebenarnya itu orang yang benar-benar apa ya, istilahnya tahu apa yang kamu inginkan gitu, apa yang kamu harapkan itu sebenarnya dia itu tahu. Dan di sini pun kamu pada akhirnya tuh akan terbawa dengan situasi yang artinya rasa kenyamanan itu lambat laun akan mengikuti kamu sendiri. Nah, ini tuh kartu yang sangat bagus menurut aku. Dan oke, sekarang kita lanjut lagi untuk kartu yang nomor 2. Ya, untuk kalian yang memilih kartu nomor 2, di sini ada kartu Brilliant Idea. Yes, your idea is different.
Plenty good. Please take action to bring your idea to fruition. Nah, untuk kalian memilih kartu nomor 2, nah sebenarnya orang ini gitu ya, siapa seseorang yang berharap atau menginginkanku secara lebih gitu ya. Nah di sini orangnya yang aku lihat, orang yang selama ini sering kamu ajak curhat. Jadi hampir sama. Kalau yang tadi kan dari ruang lingkup gitu ya. Dari ruang lingkup bisa dari tempat kerja kamu, bisa jadi orang di sekeliling kamu. Nah kalau ini dia itu merujuk kepada orang yang sering kamu ajak curhat. Bisa jadi teman chat kamu, bisa jadi orang yang selama ini udah ketemu sama kamu tapi kamu sering curhat sama dia. Nah, di sini yang aku lihat energi cinta dia itu sama kamu itu sangat lebih. Sangat lebih. Bahkan di sini kamu pun sepertinya itu juga merasa nyaman sama dia. Tapi memang ada alasan lain. Kalian itu belum bisa saling mengungkapkan. Dimana hal itu kayak ya cukup kalian berdua kalian pendam gitu. Sebenarnya dia juga sempat pernah memberikan kode-kode gitu ya, dan kamu sendiri pun peka. Tapi kalian tuh yang kayak merasa gimana ya, yang kayak santuy aja gitu. Jadi kayak nggak terlalu, walaupun dia tuh kayak memberikan kode, tapi kamu tidak terlalu memancing-mancing dia untuk sebenarnya kamu itu paham perasaan dia. Jadi seperti itu. Di sini untuk karakternya, dia itu tipe orang yang ceria, dia itu penuh energik, memiliki semangat tinggi, dan memiliki jiwa motivasi yang sangat tinggi. Orang ini tuh bisa dibilang tipe orang yang elegan, dia perfeksionis. Dia suka melakukan sesuatu berdasarkan skenario yang udah ia buat. Dalam artian, jadi dia itu tidak menginginkan segala sesuatunya itu berantakan. Kayak semacam jika kamu ingin bertemu sama dia itu diatur jadwal, dia itu lebih suka diatur jadwalnya terlebih dahulu. Apakah kamu memang benar-benar free, benar-benar bebas atau tidak? Apakah kamu itu memiliki waktu luang? Jadi kayak ia itu suka merencanakan sesuatu itu berdasarkan schedule. Jadi tidak suka melakukan sesuatu berdasarkan asal-asalan. Ayo ketemu sekarang atau dadakan gitu, dia tidak suka. Karena di sini orangnya itu perfeksionis. Begitu pula dengan kepribadian dia. Kepribadian dia di sini dia itu sangat perfect. Dia itu memiliki daya pikat gitu ya. Jadi kayak misalnya lawan jenis gitu ya, barusan kenal dia, kayaknya orang itu membawa kenyamanan tersendiri gitu. Tetapi kalau dari pribadi dia sendiri, dia itu sebenarnya tipe orang yang tidak mudah jatuh cinta. Jadi ketika dia udah memiliki pandangan ataupun dia udah memiliki suatu perasaan yang terpendam di dalam hati dia, nah hal itu yang menjadi ambisi di dalam diri dia. Jadi seperti itu. Jadi dia itu walaupun dia itu banyak yang suka, tetapi dia itu tidak mudah jatuh cinta sama orang. Terkecuali memang dia udah memiliki feel sama orang ini, aku sebenarnya udah suka sama orang ini gitu. Walaupun belum diungkapkan, tapi kayak hal itu yang menjadi ambisi di dalam diri dia. Untuk dari energi sendiri, kalau dari segi pekerjaan sih ya, di sini orangnya cukup mapan, dia memiliki segalanya. Jadi misalnya dia diajak nikah pun siap-siap aja gitu. Kan biasanya ada orang yang masih pengen nikah itu yang masih nunggu punya rumah dulu, nunggu apa. Ya, untuk dari segi pekerjaan dia cukup mapan sih menurut aku. Maksudnya itu cukup mapan dalam artian
siaplah kalau misalnya untuk ke jenjang yang lebih serius. Jadi seperti itu. Sekarang kita lihat untuk versi tarotnya. Harap putih. Oke. Ada kartu Temperance, ada kartu The World, Judgment, ada kartu The Fool, yes, ada kartu The Fool. Ya, mejanya kurang besar. Ya, dia nongol lagi. Ada kartu Ace of Pentacle, ada kartu King of Cup. Ya. Di sini sepertinya komunikasi kamu itu terjalin gitu ya. Memang berdasarkan yang aku lihat di sini berawal dari curhat. Berawal curhat dan akhirnya itu membawa kalian kepada momen yang membuat kalian itu merasa nyaman gitu. Bisa dibilang komunikasi ini terjalin ketika kamu itu waktu pas pulang kerja, sama-sama dia itu memiliki waktu senggang. Ataupun kalian tuh sering curhat ketika menjelang sebelum tidur. Jadi seperti itu. Nah, di sini dia itu sepertinya belum merasa lega loh sekarang ini, belum merasa lega karena ambisi yang selama ini ia simpan itu masih belum ia dapatkan. Jadi istilahnya ya kamu itu belum menjadi miliknya. Jadi itu yang kayak menjadi suatu pikiran di dalam hati dia. Nah, di sini yang aku lihat juga kamu lebih banyak cerita sama dia itu tentang kesedihan yang kamu alami. Kan kebanyakan orang ada juga yang bercerita di dalam suka maupun duka, tapi di sini yang aku lihat kamu itu sering curhat sama dia itu ketika kamu mengalami suatu kesedihan atau suatu kegalauan. Nah, di saat itulah gitu ya, dia itu memberikan sinyal-sinyal positifnya terhadap kalian. Nah, sehingga kayak kalian itu merasa sendiri gitu di dalam hati. Nah, orang ini tuh sebenarnya tuh mancing-mancing dia tuh sepertinya itu suka sama aku. Nah, kamu itu sebenarnya tahu gitu bahwa sebenarnya dia itu menyimpan perasaan sama kamu. Tapi di sini posisinya kamu itu tidak menunjukkan bahwa sebenarnya kamu itu tahu kode yang udah diberikan sama kamu itu kalian itu sebenarnya udah tahu gitu. Ya. Di sini ada kartu juga Temperance. Yes. Orang ini tuh memang walaupun dia itu tipe orang yang berambisi sangat tinggi gitu ya. Dia itu memiliki feel yang sangat tinggi walaupun dia itu orangnya perfeksionis, tapi di sini dia itu selalu mempertimbangkan apapun langkah yang telah ia tempuh. Jadi walaupun dia itu suka sama kamu, dia tidak berani langsung mengungkapkan secara empat mata ngobrol sama kamu, karena memang dia tuh suka mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum dia mengambil keputusan. Misalnya dia tuh suka sama kamu, tapi dia tidak mau langsung belak-belakan ya bahwa sebenarnya aku itu sayang sama kamu, sebenarnya aku itu berharap lebih sama kamu. Tidak. Walaupun dia itu juga
udah mengungkapkan, memberikan sinyal gitu, tapi dia tidak mau langsung uh, pengen menembak kalian gitu, tidak. Tapi di sini bener-bener apapun langkahnya di sini, ia itu selalu selalu ia pikirkan, karena mungkin dia itu takut gitu loh, takut misalnya apa ya, misalnya di sini nih posisi kalian udah memiliki pasangan, dia itu langsung nyamperin kalian, misalnya langsung nembak kalian, dia itu masih berpikir berpikir ke belakangnya nanti apa yang akan terjadi setelah misalnya aku mengungkapkan ini. Nah, padahal posisi kamu saat ini sedang memiliki pasangan, jadi kayak dia itu yang ia pikirkan di dalam hati dia itu sebenarnya itu. Dan di sini ada kartu The World juga. The World di sini, ya, orang ini memang untuk dari segi apapun gitu ya, maksudnya dari apa, orangnya itu berkecukupan sih sebenarnya. Uh, Hampir apapun yang ia inginkan itu selalu ia punya, karena dia memiliki ambisi yang sangat tinggi. Dan kamu sendiri juga tahu gitu, tahu akan hal itu, tahu sebenarnya kalau sebenarnya dia itu mampu gitu. Tapi di sini kamu juga memiliki rasa ketakutan tersendiri ketika kamu sebenarnya sering curhat sama dia. Takutnya itu gini, takutnya itu kalau misalnya apa ya, kamu itu takut kalau dia itu semakin lama itu semakin baper sama kamu. Kamu takut kalau malah hubungan kamu yang saat ini, misalnya jika kamu udah memiliki pasangan ya, takut kalau hubungan kamu sama dia itu malah nggak membaik gitu, malah menjadi runyam. Itu sebenarnya yang kamu takutkan. Dan di sini ada kartu juga The Fall. The Fall itu yang artinya harapan terbesar dia gitu ya. Kalau harapan terbesar dia sama kamu itu sebenarnya dia tuh pengen sama kamu. Dia itu pengen menjalin sesuatu yang baru sama kamu. Pengen menjalin susah senang sama kamu, pengen menjalin istilahnya memulai dari nol gitulah ya. Dia itu pengen melupakan kalau sebenarnya dia itu teman curhat kamu, tapi dia itu berharap bahwa sebenarnya aku ini pasangan baru kamu gitu. Harapan dia sebenarnya itu. Dan mungkin juga harapan lain di selain itu gitu ya, harapan lain di sini niatan dia gitu. Kalau misalnya kamu belum memiliki pasangan ya, niatan dia sebenarnya pengen bangun komitmen sama kamu, pengen lebih bisa berbagi gitu ya, berbagi, saling bertukar pikiran antara kamu dan dia. Dia juga pengen saling melengkapi satu sama lain. Sebenarnya di sini positif juga sih orangnya, karena di sini walaupun dia itu ambisi sangat tinggi, tapi setidaknya di sini orangnya itu mampu menerima kalian. Semisalnya kalian menolak dia gitu ya, atau aku sebenarnya di sini itu nganggap kamu sebagai teman. Di sini orangnya cukup bisa menerima hal itu. Walaupun sebenarnya harapan doa terbesar dia itu dia berharap menginginkan kamu gitu. Tapi walaupun di sini tidak sesuai dengan harapan hati dia, tidak sesuai dengan pikiran dia, tapi dia bisa menerimanya kok. Jadi teman-teman tidak usah cemas gitu, tidak usah khawatir. Kan terkadang memang rasa ketakutan itu timbul dengan sendirinya gitu kan. Rasa ketakutan itu timbul sendirinya. Takut kalau dia itu makin lama makin ke bawah baper gitu. Nanti malah yang awalnya itu teman curhat, yang pengennya kamu itu pengen mencari solusi terhadap hubungan kamu yang sekarang, malah jadinya tuh malah semakin parah gitu. Oke. Ya, sekarang kita ambil tadi yang ini ya.
Nah, di sini juga nah, memang terkadang ini pesan untuk kalian juga sih bisa ya. Memang terkadang impian atau harapan itu tidak sesuai dengan jalan pikiran kita. Akan tetapi apabila kita mau menerima segala bentuk apa ya istilahnya itu kayak penolakan ataupun apapun, nah itu pada nantinya itu juga akan membawa kedamaian, membawa suatu kebahagiaan tersendiri di dalam hidup kalian. Nah di sini apapun yang udah kalian katakan sama dia, apapun yang udah kalian ungkapkan, jangan dibikin baper, jangan dibuat suatu beban perasaan di dalam hidup kalian. Jadi kayak jangan pernah merasa bersalah, karena sebenarnya memang tujuan kamu pun sama dia gitu, kamu sebenarnya ingin curhat gitu. Jadi kalaupun kamu menolak dia itu tidak masalah, no problem. Kalau misalnya kamu nyaman sama dia, kalau kamu misalnya pingin lanjut sama dia, yaitu pribadi kalian masing-masing gitu, itu tidak apa-apa. Yang jelas di sini memang kalau dari tujuan dia itu dia sangat berambisi pingin mendapatkan kalian. Namun di sini posisinya itu dia masih berpikir dahulu sebelum melangkah, sebelum mengungkapkan sama kalian, sebelum menjalin hubungan sama kalian. Dia itu berpikir terlebih dahulu gitu, berpikir terlebih dahulu bahwa apa dampaknya ketika aku menjalin hubungan sama kamu, apa yang akan terjadi ketika aku menjalin hubungan sama kamu. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk kartu. Ya sekarang kartu nomor 3. Take back your power. Use God give power and intuition to manifest blessing in your life. Nah untuk di sini kalian yang memilih kartu nomor 3, yang aku lihat, take your power, yang artinya orang ini datang bisa dari masa depan kamu, bisa juga dari masa lalu kamu. Dimana di sini yang aku lihat sih sebenarnya itu dari masa lalu kamu, dimana orang itu penuh penyesalan, pernah menjalin hubungan sama kamu tapi putus di tengah jalan. Jadi seperti itu. Dan saat ini ambisi dan harapan terbesar dia yaitu menginginkan kamu kembali. Dia mencoba memperbaiki segala kesalahan yang pernah ia perbuat. Dari segi spiritual, dia juga terlihat lebih baik. Dia juga sempat pernah menghubungi kamu. Tapi di sini sepertinya kamu belum siap untuk menjalin lagi hubungan sama dia. Karena mungkin ada suatu masa di mana kamu itu masih belum bisa yakin sama dia untuk kembali. Jadi seperti itu. Nah, di sini yang aku lihat kalau dari orang masa depan, kalau dari orang masa depan bisa jadi orang ini tuh hadir ketika kamu memang posisinya sedang kosong, sedang jomblo. Jadi benar-benar pas momen ketika kamu itu menginginkan ada seseorang yang pengen mengisi hati kamu. Jadi seperti itu. Orang ini tuh hadir gitu. Orang itu hadir ke dalam hidup kamu. Dan akhirnya ya orang inilah yang pada akhirnya itu yang apa istilahnya itu yang berharap lebih sama kamu. Itu kalau dari versi orang dari masa depannya. Kalau dari masa lalunya yang udah aku sebutkan tadi. Sekarang kita lihat untuk dari versi deck tarotnya sendiri. Maaf ya teman-teman kalau misalnya ada suara ngeong-ngeong.
Ini suara kucing aku, maklum kucing aku di sini ada 3. Dia tuh sukanya bikin ribut aja kalau misalnya ada orang sedang mereading. Oke. Oh, yes. Ya, di sini langsung keluar kartunya. Ada kartu Ace of Swords. The World. Queen of Wands. Yes, siapakah orang yang sangat menginginkan aku? Dan berambisi. Ada kartu Pack of Swords. Ada kartu King of Wands, King of Pentacle, Pack of Wands. Yes. 10 kartu udah terbuka di tarotnya. Saatnya aku mereading. Ya. Ada kartu Ace of Swords. Nah, sebenarnya di sini yang aku lihat sih ya, teman-teman. Kamu pernah nggak dihubungi sama mantan kamu? Sama masa lalu kamu? Mungkin kamu punya beberapa mantan, tapi di sini orang yang benar-benar pernah menghubungi kalian. Karena di sini terlihat orang tersebut itu sebenarnya tuh sangat berambisi. Sangat berambisi ingin menginginkan kamu kembali. Di sini kalau dari versi tarotnya, energi yang kuat itu malah dari masa lalu. Tapi di sini juga disangkal, di sini juga ada dari masa depan juga. Tapi di sini yang paling kuat gitu, sepertinya dari masa lalu. Dimana orang masa lalu kamu saat ini tuh kayak dia itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia itu udah berubah. Tapi posisinya di sini kamu itu belum yakin bahwa dia itu udah berubah secara 100%. Walaupun dia udah menunjukkan gitu ya bahwa dia itu sepertinya sudah berubah, sudah menunjukkan yang terbaik. Tapi di sini posisinya kamu belum yakin. Apakah orang ini berubahnya secara tulus atau cuma modus doang nih gitu. Dan di sini sebenarnya ini harapan terbesar kamu justru berbalik sama sama harapan dia. Dimana di sini harapan dia itu pengen menjalin hubungan kembali, pengen berambisi kembali sama kamu. Tapi sebenarnya di sini kamu itu tidak ingin dipertemukan lagi sama dia gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian ada kartu Queen of Wands. Ada kartu The World juga. Nah, The World bisa jadi di sini yang aku lihat orang ini tuh mencoba mendekati kamu dengan berbagai cara. Apapun sudah ia lakukan. Mulai dari stalking Facebook kamu, stalking sosial media kamu, mencari nomor kamu, mencari WA kamu. Akhirnya bisa menghubungi kamu lagi. Tapi di sini kamu sepertinya tidak terlalu mengubris karena harapan kamu dan dia itu berbalik gitu ya. Dimana sebenarnya di sini kamu tidak ingin dipertemukan lagi sama yang namanya masa lalu. Karena ada sesuatu hal yang membuat kalian itu udah merasa tidak ingin dipertemukan dengan masa lalu kamu. Jadi seperti itu.
Di sini Queen of Wands. Nah, kalau dari harapan kamu sendiri yang aku lihat di sini, kamu itu uh, meminta sama yang di atas bahwa kamu itu dipertemukan dengan seseorang baru, dengan suasana baru, dengan hati yang baru gitu. Dengan seseorang yang benar-benar niat dan tulus mencintai kamu. Jadi seperti itu. Maaf banget ya teman-teman, jadi agak berantakan karena ulah si kucing aku ini. Di sini juga ada kartu The Temperance. Temperance itu yang artinya ya harapan besar gitu ya, harapan yang pengen kamu capai gitu. Sebenarnya kamu pengen memulai kebahagiaan dengan masa depan yang akan datang. Jadi bukan orang di masa lalu. Karena kalian berpikir bahwa kalian tuh beranggapan bahwa masa lalu ya udah kalian anggap aja sebagai kisah catatan kecil yang pernah menghiasi hidup kalian. Nah di sini harapan terbesar kamu yaitu pengen hadirnya orang baru yang mampu memberikan komitmen secara full terhadap kalian, komitmen yang tinggi, komitmen yang benar-benar niatan dibuat untuk ke jenjang yang lebih serius lagi. Tapi di sini sepertinya yang aku rasakan kalian harus bersabar karena sosok seseorang itu masih belum terlalu menunjukkan dirinya gitu, masih belum muncul lah istilahnya. Di sini posisi kalian harus tetap bersabar sambil berdoa. Jika memang kalian tidak ingin dipertemukan dengan masa lalu ya. Tapi apabila masa lalu itu juga tidak selamanya buruk kok, di sini yang aku lihat. Apabila memang orang itu benar-benar niatan tulus mencintai kalian gitu ya, kalau dari masa lalu, bagaimana kamu bisa meyakinkan bahwa orang ini udah benar-benar berubah? Ya kamu harus bisa memberikan waktu yang lebih panjang lagi. Niatan perjuangan apa yang udah ia tunjukkan sama kalian. Jangan dilihat cuma sekilas-sekilas. Jangan dilihat secara flash. Jadi dilihat secara full. Jadi seperti itu. Di sini juga ada King of Pentacle. Ini kalau dilihat dari masa depan, ya orangnya itu cukup berkelimpahan. Orangnya cukup bisa membuat kamu bahagia. Istilahnya kalau dari segi finansial itu tercukupi. Dan orang ini tuh sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tetapi orang ini tuh saat ini tuh masih 50-50, dalam artian dia itu belum muncul sepenuhnya. Tapi di sini kamu itu sempat pernah menduga-duga bahwa sebenarnya ya it's okay. Apakah orang ini ya gitu. Sekarang kita buka lagi untuk memperjelas. Untuk dari ya dan di sini yang aku lihat ketika kamu menjalin hubungan dengan orang yang datang di masa depan itu gitu ya. Di sini yang aku lihat kalau dari segi hubungan kalian memang bahagia. Memang sesuai dengan harapan kalian. Tapi akan ada momen di mana si masa lalu itu nyamperin kamu lagi, datang kamu lagi. Nah itu sebenarnya itu yang membuat kalian merasa sedih. Kenapa sih? Sebenarnya apa gitu tujuan dia mendekati aku lagi setelah apa yang kamu lakukan sama aku gitu. Dan sekarang saat ini aku udah bahagia sama orang lain, kenapa kamu datang lagi? Nah jadi di mana momen itu pasti akan datang gitu.
Di sini ada kartu Queen of Pentacle. Berkat konsekuensi ataupun apa ya, istilahnya pondasi yang udah kuat kamu buat antara kamu dan pasangan baru kamu ini gitu ya. Hal itu tidak menjadikan sebuah beban di dalam hidup kalian. Karena memang di sini yang aku lihat, memang apa yang kamu harapkan gitu ya, sebenarnya di dalam hati kamu tidak ingin kembali dengan masa lalu kamu. Kamu ingin bahagia dengan orang yang baru yang datang di masa depan kamu. Jadi hal itu tidak menjadikan hambatan di dalam hubungan kamu. Dan di sini yang aku lihat, dari kartu tarotnya sendiri, ya, kamu akan lebih saling menjaga. Kamu akan lebih saling menjaga hubungan baru kamu sama pasangan di masa depan kamu. Kamu akan saling memelihara, kamu akan memperkuat lagi rasa saling percaya antara satu sama lain. Jadi seperti itu. Dan pada akhirnya kebahagiaanlah yang akan datang menghampiri kalian. So di sini kalian harus tetap berpikir positive thinking. Yakin aja apapun yang terjadi itu atas kehendak Tuhan. Jadi seperti itu. Manusia cuma bisa menjalankan skenario, Tuhanlah yang menentukan. Jadi seperti itu. Dan di sini berdoa aja yang positif, mudah-mudahan hal yang positif bisa tercapai. Apapun yang negatif agar dijauhkan. Jadi seperti itu. So, anggap aja ini fun reading. Jadi diambil aja sisi positifnya, hikmah positifnya kita ambil ya. Sedangkan sisi negatifnya itu kita buat aja sebagai rambu-rambu gitu, agar kita tidak terjatuh pada lubang yang sama. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Aku Clarissa pamit terlebih dahulu. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya biar ketika aku upload video terbaru kalian tidak ketinggalan. Oke? Oke, mudah-mudahan kalian semuanya dalam lindungan Tuhan dan baik-baik aja. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga stamina, sering berolahraga. Jangan lupa ditingkatkan lagi kebersihannya karena virus semakin merajalela. Jadi seperti itu ya. Jangan lupa juga memohon perlindungan sama yang di atas. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan. Para sahabat TR Lover semuanya. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.